Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Ksatria Berkacu. Di video kali ini kita akan mendengarkan alur cerita film Kursk tahun 2018. Film ini diangkat dari kisah nyata kecelakaan kapal selam Rusia pada tanggal 12 Agustus tahun 2000 yang disebabkan oleh ledakan dahsyat sehingga kapal selam tersebut jatuh ke dalam lautan bersama 118 awak kapal di dalamnya. Namun sebelum menuju alur cerita filmnya, alangkah baiknya jika teman-teman semua klik dulu tombol subscribe, like, and share, lalu bunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang ayah bernama Mikhail Afrin yang sedang melatih anaknya bernama Misha Afrin untuk menahan nafas di dalam air. Dan pada saat itu, ia pun berhasil mencetak rekor baru menahan nafas dari percobaan sebelumnya. Diketahui Mikhail Afrin merupakan anggota Angkatan Laut. Suatu hari ia dan rekan-rekannya menuntut gaji yang belum mereka terima. Namun gaji itu tak kunjung cair juga. Setelah itu Mikhail kemudian menemui sahabatnya bernama Pavel Sonin yang sebentar lagi akan menikah. Namun ia terlihat kebingungan karena calon istrinya itu meminta mahar yang cukup besar, padahal dia belum memiliki cukup uang, ditambah lagi gajinya saat ini tak kunjung cair. Akhirnya karena jiwa korsa yang tinggi, para anggota Angkatan Laut pun mengadakan iuran untuk membantu Pavel membeli mahar pernikahannya. Namun saat membeli mahar-mahar yang diminta, ternyata uang itu masih belum cukup, hingga akhirnya Mikhail pun menggadaikan jam tangan pelaut miliknya. Singkat cerita, hari pernikahan pun tiba. Namun ada hal yang unik terjadi saat itu, di mana semua anggota Angkatan Laut dengan kompak tidak memakai jam tangan pelaut mereka. Hal itu dilakukan untuk menunjukkan solidaritas pada Mikhail yang menggadaikan jam tangannya, dan mereka tidak akan mengenakannya lagi sebelum Mikhail juga bisa menebus jam tangannya tersebut. Keesokan harinya, seluruh kru kapal selam Kursk bersiap untuk berlayar. Terlihat, Mikhail yang merupakan kepala unit turbin 7 saat itu meminta laporan pengecekan. Dan nampaknya dari laporan tersebut dinyatakan jika semua bagian aman. Akhirnya setelah semua persiapan selesai, kapal selam Kursk yang merupakan kapal selam nuklir terbesar dan paling canggih di masanya itu bersiap untuk berangkat. Di mana paus raksasa berukuran 152 meter dengan berat 14.000 ton itu akan pergi untuk mengikuti latihan gabungan dengan 30 kapal perang Rusia lainnya di Laut Barents. Bisa menjadi bagian dari kru kapal selam Kursk ini merupakan kebanggaan luar biasa bagi mereka, karena kapal ini digadang-gadang akan menjadi bintang utama dalam latihan gabungan tersebut. Sebagai salah satu kapal selam kebanggaan Rusia, bahkan latihan kali ini pun akan langsung dipimpin oleh Laksamana Grudzinski. Di tempat berbeda, tentara Angkatan Laut Inggris juga terlihat sedang memantau latihan gabungan tersebut, di mana latihan gabungan itu terdiri dari 57 kapal permukaan dan 3 kapal selam. Dan ternyata komandan Inggris yang bernama David Russell juga sangat mengenal Laksamana Grudzinski. Namun karena kedua negara saat ini sedang terlibat perang dingin, mereka pun tak bisa selalu bertemu dan harus berpisah. Kembali ke kapal selam Kursk, terlihat semua kru dengan teliti terus mengawasi kinerja mesin dan tetap waspada karena resiko yang sangat tinggi. Namun terlihat Pavel dan Anton yang sedang mengecek ruangan torpedo saat itu sedikit khawatir dengan kondisi salah satu torpedo yang sepertinya bermasalah. Di ruangan berbeda, terlihat kapten memberikan arahan pada krunya tentang pelatihan yang akan mereka lakukan, yaitu uji penembakan rudal dan juga peluncuran torpedo. Kemudian, ia pun meminta laporan status senjata yang mereka bawa sebelum latihan beberapa saat lagi akan dimulai. Dalam laporan tersebut, dinyatakan jika reaktor nuklir dalam kondisi yang cukup baik. Hingga kemudian salah satu kru melaporkan jika ada peningkatan suhu pada salah satu torpedo yang mungkin disebabkan karena adanya kebocoran hidrogen.
Akhirnya mereka pun saat itu memutuskan untuk meluncurkan torpedo yang bermasalah tadi terlebih dahulu saat nanti latihan dimulai. Namun tak lama kemudian, Pavel dan Anton kembali melaporkan jika suhu torpedo itu saat ini meningkat dengan sangat drastis dan menyarankan untuk meluncurkan torpedo itu sekarang demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi sayang, usul tersebut ditolak dengan alasan kapal selam mereka saat ini belum sampai di tujuan. Hal ini pun membuat Pavel dan Anton semakin khawatir karena suhu semakin meningkat sementara mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Benar saja, tak lama kemudian, tiba-tiba torpedo itu pun meledak. Sementara itu, kru kapal yang lain belum sadar jika ledakan itu berasal dari torpedo. Mikhail pun langsung menyuruh kru untuk menutup pintu kedap air di ruang kontrol 7 dan menghubungi awak yang ada di ruang torpedo. Namun sayang pada saat itu mereka tidak mendapat jawaban apapun. Dari sinilah mereka pun lalu sadar jika ledakan sebelumnya berasal dari ruangan torpedo. Tak lama kemudian, tiba-tiba muncul ledakan yang lebih dahsyat, berasal dari torpedo lain yang ikut meledak akibat suhu panas ledakan sebelumnya. Ledakan kedua pun menewaskan sebagian besar kru kapal dan juga merusak bagian terpenting dari kapal. Dengan sekejap, air laut langsung memasuki ruangan kendali. Dari situ terlihat, Mikhail langsung memerintahkan evakuasi semua kru yang selamat untuk langsung pergi ke ruang 9 yang ada di buritan. Setelah itu, Mikhail kemudian menyisir ruangan untuk memastikan tidak ada kru yang terjebak. Barulah setelah itu ia pun masuk ke ruangan 9. Di dalam ruangan itu ada 23 kru yang selamat dan mereka berencana untuk berenang menuju ruang Alka. Namun sebelum mereka pergi, Mikhail menyuruh kru untuk menyisir ruangan dan membawa semua dokumen-dokumen penting yang dapat mereka temukan. Kemudian Mikhail juga berusaha mengirimkan sinyal SOS dengan cara mengetuk badan kapal sebanyak 40 kali per jam. Di tempat berbeda, Angkatan Laut Inggris yang sedang memantau latihan itu pun akhirnya menyadari jika kapal selam keras telah tenggelam ke dasar lautan. Pada saat itu, mereka pun langsung berusaha menghubungi Angkatan Laut Rusia untuk melaporkan kejadian tersebut. Namun, mereka tidak mendapatkan respon sama sekali. Ternyata di lain sisi, pihak Rusia juga baru menyadari kalau kapal selam keras telah mengalami ledakan dan kini telah tenggelam ke dasar lautan. Akibat kerusakan pompa, air laut semakin deras memasuki kapal selam. Para kru pun berusaha memperbaiki pompa tersebut untuk memperlambat aliran air. Di lain sisi, Angkatan Laut Rusia langsung bertindak, menurunkan kapal selam tanpa awak untuk memantau kondisi kapal selam keras. Namun setelah melihat kondisi kapal yang cukup hancur, mereka pun menyimpulkan jika tidak ada kru yang selamat. Kondisi kru yang selamat di dalam kapal kini semakin parah, karena air laut yang dingin membuat tubuh mereka menggigil. Sementara oksigen juga semakin berkurang, karena reaktor nuklir telah mati, sehingga tidak bisa menyalakan alat pengolahan udara. Mau tidak mau mereka pun harus berusaha menyalakan generator oksigen, di mana pemantiknya ada di ruang 8 yang ada di bawah dan sudah penuh dengan air. Di lain sisi, tim penyelamat kembali melakukan penyisiran dengan melakukan pendeteksi suara. Namun pada saat itu tidak ada suara yang mereka dengar sama sekali. Dan ternyata Sasha yang diberi tugas untuk mengingatkan Mikhail 1 jam sekali untuk memberikan tanda SOS lupa untuk mengingatkan Mikhail. Sehingga mereka pun melewatkan waktu untuk mengirim tanda SOS tersebut. Saat itu mereka pun langsung memberi tanda SOS dan tim penyelamat pun akhirnya berhasil menangkap suara tersebut. Di tempat Angkatan Laut Inggris,
Mereka saat itu sedang menunggu kontak dari pihak Rusia untuk meminta bantuan proses evakuasi. Karena sejauh ini, kapsul penyelamat Inggris lah yang terbaik di dunia. Mereka pun menduga jika kapal selam keras menyimpan banyak rahasia, seperti kriptografi kemajuan sistem senjata Rusia dan rahasia lainnya, sehingga takut diketahui pihak Inggris jika meminta bantuan. Namun meskipun begitu, pihak Inggris juga tetap bersiap-siap apabila sewaktu-waktu permintaan bantuan tiba. Di dalam kapal, Mikhail dan Sasha mempertaruhkan hidup mereka pergi menuju ruang 8 untuk mengambil pemantik generator oksigen agar ketersediaan oksigen untuk kru lainnya terpenuhi. Setelah Mikhail menemukan pemantik itu, mereka pun segera kembali ke Britain. Saat itu, karena terlalu lama menyelam, Sasha pun kehabisan nafas. Setelah mereka berhasil sampai di Britain, mereka pun akhirnya dapat menyalakan generator dan mendapatkan pasokan oksigen kembali. Are you listening? No water on this one. Put it in. Sementara itu, terlihat saat ini tim penyelamat Rusia mulai menurunkan kapsul evakuasi. Pada saat itu, mereka masih mendengar tanda SOS dari kru kapal yang selamat. Hingga akhirnya kapsul evakuasi pun berhasil ditempelkan pada badan kapal keras. Para kru kapal yang mendengar dentuman itu pun sadar bahwa bantuan telah datang dan bergembira. Namun tak lama kemudian, karena kapsul evakuasi itu tidak secanggih kapsul evakuasi Inggris, mereka pun kehabisan baterai, sehingga memutuskan untuk mengisi baterai ke permukaan, kemudian akan kembali lagi. Para kru yang menyadari jika bantuan kembali naik tanpa membawa mereka menjadi sangat marah, dan Mikhail pun berusaha untuk menenangkan mereka semua. Karena frustasi, salah satu kru pun memaksa untuk berenang ke permukaan. Namun Mikhail mengingatkan bahwa tekanan air yang besar di dalam laut akan menghancurkan badan mereka dalam sekejap. Di permukaan, pihak Rusia kebingungan karena saat ini kapsul evakuasi ternyata mengalami kerusakan di bagian ekor, karena memang usia kapsul itu yang terlalu tua. Sementara mereka juga memerlukan waktu selama 12 jam untuk kembali mengisi baterai kapsul tersebut. Hal ini pun membuat para kru kapal semakin putus asa, karena mereka sudah menunggu cukup lama, namun kapsul evakuasi tidak kunjung datang kembali. Akhirnya pada saat itu, untuk mencairkan suasana, mereka pun saling bercanda satu sama lain. Beberapa jam kemudian, tim penyelamat kembali menurunkan kapsul evakuasi. Namun, para kru kapal saat itu tidak terlalu berekspektasi tinggi. Mereka pun hanya memberi sinyal untuk menandakan jika mereka saat ini masih hidup. Kapsul evakuasi pun berusaha menarik kapal selam tersebut. Namun lagi-lagi, karena kondisinya yang kurang baik, mereka pun kembali gagal dan naik ke permukaan. Dari sini, mungkin kalian sudah mulai kesal sama pihak Rusia, yang terkesan lambat tapi mau minta bantuan juga gengsi. Bahkan saat itu, Laksamana Gruzinski telah menghubungi Kapten David dari Inggris, dan mengatakan ada sekitar 20 orang yang selamat. Namun mereka belum bisa meminta bantuan, karena lagi-lagi atasan Rusia belum menyetujui hal itu. Akhirnya pada saat itu, pemerintah Inggris, Amerika Serikat, Prancis, dan Norwegia pun mengadakan konferensi pers.
untuk mengajukan bantuan dengan kapal penyelamat mereka yang lebih canggih. Dan diharapkan bantuan itu akan menjadi peredam perang dingin Rusia dengan negara lain. Namun lagi-lagi pihak Rusia malah membuat konferensi pers yang mengecewakan. Mereka malah mengatakan jika kemungkinan kapal itu tenggelam karena bertabrakan dengan kapal asing, dan mereka juga belum merespon tawaran bantuan dari negara lainnya. Di lain sisi, baterai cadangan pompa air di dalam kapal kini hampir habis, dan sebentar lagi air akan terus naik menenggelamkan mereka. Pada saat itu, salah satu kru bernama Maxim berhalusinasi, dan ia pun nekat mencoba keluar untuk berenang menuju ke permukaan. Namun kemudian, dia pun dicegah oleh Mikhail. Laksamana Gruzinski terus menghubungi atasannya agar mereka menerima tawaran bantuan dari Inggris untuk mengevakuasi yang selamat. Namun atasannya itu tetap bersikeras bahwa mereka tidak ingin ada campur tangan negara lain. Tak lama kemudian pihak Rusia kembali mengadakan konferensi pers dan dihadiri juga oleh para keluarga korban. Saat itu istri Mikhail angkat bicara. Ia menanyakan mengenai kepastian status kru yang selamat serta mengenai bantuan dari negara lain. Namun kolonel Rusia ini mengelak dan malah memberikan fakta yang terkesan dilebih-lebihkan. Ia mengatakan bahwa kapal saat ini tenggelam di kedalaman 500 meter dan evakuasi sulit dilakukan. Padahal faktanya, Laut Barents tidak begitu dalam dan ini hanya soal politik dan gengsi saja. Suasana konferensi pers pun semakin memanas ketika Ibu Mikhail meminta kejelasan dari pihak militer hingga dia pun akhirnya dibius oleh salah satu perawat agar Ibu Mikhail itu tidak terus-menerus bersuara. Melihat keangkuhan para pemerintah, Kolonel Gruzinski pun diam-diam menerima bantuan pihak Inggris tanpa persetujuan atasannya. Sontak pihak Inggris pun segera mengirimkan bantuan kapal mereka dan operasi bantuan dipimpin langsung oleh Kapten David Russell. Saat tim bantuan Inggris meminta untuk mendekati lokasi kecelakaan, pihak Rusia malah menyuruh mereka berhenti dan mematikan mesin. Sementara itu di dalam laut, para kru semakin kedinginan karena air semakin naik. Sementara pihak Rusia dan Inggris kemudian akhirnya bertemu untuk bernegosiasi, di mana pihak Inggris pada saat itu menjelaskan bahwa mereka hanya akan mengambil beberapa foto kecelakaan guna melakukan investigasi. Namun, pihak Rusia tetap menolak dan negatif thinking. Karena terlalu gengsi, mereka malah berkata jika besok mereka pasti bisa melakukan penyelamatan dengan alat yang mereka miliki. Keesokan harinya, pihak Rusia pun kembali mencoba mengirimkan kapsul penyelamat mereka. Namun sayangnya kapsul penyelamat itu kembali rusak, bahkan tingkat kerusakannya semakin parah, dan untuk ketiga kalinya mereka pun gagal kembali. Akhirnya, karena tidak ada pilihan lain lagi, pihak Rusia pun kini terpaksa harus menerima tawaran dari pihak Inggris. Melihat keputusasaan teman-temannya, salah satu kru kapal mengajak mereka untuk melakukan aktivitas seperti makan dan bercanda bersama-sama, karena mungkin inilah masa-masa terakhir mereka. What do you have, guys? Namun tiba-tiba saja, salah satu kru tidak sengaja memegang generator oksigen dan membuatnya terkena air. Oleh karena itulah terjadi sebuah ledakan dan semua kru pun berusaha berlindung di dalam air. Karena ledakan itu, oksigen semakin menipis dan hanya tersisa beberapa menit saja. Melihat hal itu, Mikhail pun mengucapkan kata-kata terakhirnya, lalu kemudian mereka menyanyikan Mars Pelaut bersama-sama. Di sisi lain, alat penyelamat Inggris segera dikirim untuk melakukan evakuasi.
Para penyelam Inggris pun juga diturunkan untuk membuka badan kapal keras dan memastikan bahwa pintu air tidak akan banjir agar tidak semakin membahayakan kru yang ada di dalamnya. Namun pada saat itu, penyelam dikejutkan dengan fakta bahwa semua ruangan ternyata sudah dipenuhi oleh air. Sementara 23 kru yang sebelumnya selamat dan berusaha mati-matian bertahan hidup, ternyata kini ditemukan dengan kondisi tewas tenggelam dan kehabisan oksigen. Mereka pun harus gugur karena terlambat diselamatkan akibat gengsi yang terlalu tinggi. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, di sebuah gereja, anak Mikhail pun memandangi foto sang ayah dan juga semua teman-temannya yang gugur. Istri Mikhail juga saat itu turut hadir. Ia lalu membacakan sepucuk surat yang sempat ditulis Mikhail di detik-detik terakhir hidupnya, di mana surat itu ditemukan oleh tim penyelamat saat proses evakuasi. Misa pun saat itu menatap tajam Vladimir Petrenko yang dari awal gengsi untuk menerima bantuan Inggris, hingga dia harus kehilangan sang ayah. Dan terlihat saat Vladimir Petrenko menyelaminya, Misa tidak membalas. Begitupun juga dengan anak-anak yang lainnya. Saat perjalanan pulang, Misa dan ibunya didatangi oleh teman-teman Mikhail, di mana mereka saat itu memberikan jam tangan Mikhail yang sebelumnya sempat ia gadaikan. Dan itulah kisah nyata kecelakaan kapal selam yang cukup menguras emosi, di mana ini adalah foto asli kapal selam yang rusak tersebut, di mana kabarnya semua kru yang meninggal dalam kapal selam keras ini pergi meninggalkan 71 anak kesayangan mereka. Terima kasih. Buat kalian yang mau request silahkan langsung komen aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.